Mohon penjelasannya dan tausiahnya. Bagaimana penjelasan dengan surat Al-An'am ayat 118 sampai 119? Coba dibaca ayatnya. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Apa yang ditanyakan? Ya. Ayat ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya tadi, pertanyaan ini. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan sembelian atau hewan yang disembelih, tatkala menyembelihnya itu disebut asma Allah, disebut nama Allah. Tentu penyebutan asma Allah waktu menyembelih ini bukan hanya secara lisan saja. Kalau hanya secara lisan, siapapun bisa ketika menyembelih lisannya mengucap bismillah, itu bisa. Bahkan saat kurban kemarin itu non muslim pun bisa menyembelih kemudian mengucap bismillahi wallahu akbar, itu juga bisa secara lisan. Tentu maksudnya tidak hanya sebatas di lisan. Namun orang yang menyembelih ini betul-betul dia seorang muslim. Jadi benar-benar menjalankan Islamnya, bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Kalau menyembelih hanya lisan saja, non-muslim pun bisa mengucapkan bismillah saat ini. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa sembelian itu halal atau tidak dalam Islam terkait dengan orang yang menyembelih. Kalau orang menyembelih, yang menyembelih itu muslim, taat, mendirikan sholat 5 waktu, maka sembelihannya halal. Namun kalau yang menyembelih tidak sholat, meski KTP-nya Islam, sembelihannya juga dipertanyakan. Bisa-bisa menjadi tidak halal, karena dia meninggalkan sholat. Nah, kita orang yang beriman kalau mengetahui bahwa hewan tersebut disembelih oleh orang yang tidak sholat meski ngakunya Islam, ya jangan dimakan, kita hindari. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Itu kata Allah. Ya, kamu tahu bahwa sembelihan itu tidak halal bagi orang yang beriman. Karena yang menyembelih meninggalkan sholat, tidak tertib sholatnya. Tapi kenapa kamu tetap memakannya? Kenapa? Sedangkan Allah itu sudah menjelaskan secara detail, secara rinci
apa yang telah Allah haramkan untukmu, kecuali sesuatu hal yang memang sangat terpaksa kamu untuk memakannya, dalam kondisi yang benar-benar terpaksa. Dzarurah. Kalau kondisinya tidak terpaksa, sampai kapanpun apa yang Allah haramkan melalui nabinya atau langsung Allah sendiri, maka itu tetap haram kalau keadaannya tidak benar-benar terpaksa. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita agar berusaha semaksimal mungkin untuk memakan binatang yang disembelih oleh orang Islam, disembelih oleh orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktunya secara tertib. Sehingga ketika menyembelih pun hatinya muslim, lisannya mengucap bismillah, mengucap nama Allah, ya betul-betul mengucap nama Allah, bukan basa-basi, karena dorongan dari hatinya. Orang mukmin yang hakiki, muslim yang hakiki itu lisannya tidak menyelisihi hatinya, ya, hatinya tidak menyelisihi lisannya. Qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu. Hati seorang mukmin itu tidak akan pernah menyelisihi lisannya. Walisanul mu'min la yuwati'u qalbahu. Lisan mukmin tidak menyelisihi hatinya. Ya, ketika menyembelih bismillah itu ya betul-betul dorongan keimanan dari dalam hati, bukan hanya sebatas basa-basi. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ada lagi?